Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dan ini kali pertanyaannya dari siapa, seperti apa? Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita. Agak jauh juga, ini dari Lampung. Yang pertanyaannya, mohon izin bertanya Pak, untuk tujuan menghemat biaya pakan dan juga untuk mendukung pertumbuhan ikan yang bagus, apakah lebih baik jika diberikan pakan ikan lele dengan tambahan pakan alternatif berupa maggot BSP dengan komposisi 30 dan pelet pabrikan sebanyak 70%. Oke, di sini saya pun harus luruskan juga. Bahkan ada di video sebelumnya saya membuat konten yaitu 70% pakan alternatif. Ini kan hanya 30%. Di konten saya itu 70%. Dan kalau bahasanya di sini menghemat, ya kalau mau menghemat, kalau ada jangan 30%. Seperti itu. Terus dan di sini juga untuk pertumbuhan apakah lebih baik? Sebenarnya begini. Untuk pertumbuhan lele nggak ada yang lebih baik daripada pakan pabrikan. Karena apa? Komposisinya itu sudah pas. Sudah hasil apa namanya? Hasil penelitian lah. Sudah riset. Jadi keperluan proteinnya berapa, multivitaminnya berapa, ada B kompleks, B1, B12, vitamin A, vitamin C, dan macam-macam. Sangat banyak nutrisinya. Sangat lengkap. Dan itu hasil uji tahapan demi tahapan. Seperti itu. Tapi kalaupun ada berbicara misalkan maggot bagus, iya bagus. Karena apa? Di situ ada ekosistem. Jadi bagusnya itu bukan hanya untuk lele saja, tapi untuk lingkungan, untuk kebersihan, dan untuk yang lain-lain. Pakan alternatif itu bagus. Yang pertama untuk lele, dan yang kedua untuk ekosistem salah satunya, apalagi maggot. Sementara maggot yang kita ketahui di lapangan, pakan maggot itu yaitu limbah. Maknanya di situ kita sudah mendapatkan poin secara ekosistem kita sudah menyelamatkan alam. Dan itu akan lebih bagus karena kita peduli alam. Bukan hanya pada bisnis. Tapi ingat, kalau untuk bisnis nih, bisnis tok lah bahasanya, bisnis tok. Nggak ada yang lebih bagus. Nggak ada yang lebih menguntungkan. Untuk bisnis. Oke? Bisnis. Dan bisnis itu individu. Contoh, bisnis saya ini untuk keperluan saya sendiri. Ini bisnis saya. Dan ini untung. Tapi kalau dipertanyakan, apakah untuk orang lain untung? Belum tentu. Apakah untuk lingkungan aman? Belum tentu. Apakah tidak mencemari lingkungan? Belum tentu. Apakah bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dari pencemaran? Belum tentu. Oke, jadi di sini saya mau sedikit mengupas supaya tidak gagal paham. Bagus itu ada satu poin dan ada beberapa poin. Jadi yang bagus satu poin, bagus hanya untuk lele dan untuk bisnis saya. Oke, saya menggunakan full pellet pabrikan. Itu bagus untuk lele saya dan bagus untuk bisnis saya. Tapi bukan untuk lingkungan, bukan untuk yang lain. Meskipun nggak negatif untuk lingkungan. Maksudnya nggak ada nilai plusnya gitu. Tapi kalau pakai maggot, BSP, begini. Kita memberikan pakan ke lele dari maggot. Dan untuk menghasilkan maggot, kita harus mengumpulkan limbah pasar. Biasanya rata-rata ada yang limbah pasar, ada yang limbah, pokoknya macam-macam lah. Tapi tanda kutip kita ambil dari limbah lah. Dan itu untuk lele kita sehat. Untuk lingkungan tentunya sehat.
Dan dari pengumpulan sampah pun di situ kita bisa memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Dan di situ banyak pelajaran-pelajaran penting yang bermuara kepada untuk sesama, untuk bangsa dan negeri tercinta ini. Itu maksudnya. Jadi bahasanya, kalau apakah apabila yang tadi siapa, Abang Puguh Sugandi ini mengatakan, apakah lebih baik, lebih bagus menggunakan pakan alternatif 30% dengan BSP 30%, itu akan lebih baik, akan lebih bagus untuk keseluruhan. Untuk lele bagus, untuk nilai penghematan pun bagus, untuk lingkungan pun bagus. Tapi yang saya bilang kan skalanya itu kecil. Jadi di tahap misalkan kita usaha rumahan, UMKM lah bahasanya, seperti kita ya pemula-pemula, itu saya sangat support dan itu sangat bagus. Seperti itu. Meskipun kalau untuk industri kan nggak mungkin seperti itu. Pastinya ya industri paham sendirilah seperti itu. Makanya di sini saya akan mengatakan bagus karena bagus itu untuk keseluruhan, bukan hanya untuk lele, bukan hanya untuk bisnis kita saja, tapi untuk semuanya. Kalau menggunakan pakan pabrikan itu bagusnya individu, hanya untuk keuntungan kita semata karena kita bisnis. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan di situ kembali lagi kepada sahabat semua. Sebesar apa bisnis sahabat, kalau selagi kita bisa, semuanya bisa dimanfaatkan dan ada kebaikannya untuk sesama, alangkah baiknya kita lakukan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya bagus. Cuman disclaimer juga, ini tidak lebih cepat. Oke? Ini bagus, tidak lebih cepat. Maksudnya cepat panen gitu, cepat produksi, tidak lebih cepat. Kalau cepat, sahabat bisa buktikan sendiri. Ini bagus, tapi tidak lebih cepat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Topan Setiawan. Kang, hasil sortir terakhir setelah panen, apakah sisa bisa dibesarkan lagi? Oke, itu bisa. Itu bisa. Dan nanti saya akan kasih tunjukkan di belakang rumah saya semuanya sisa, dan nanti saya buatkan khusus videonya yaitu untuk Kang Topan. Tunggu aja videonya, nanti saya buatkan khusus langsung real seperti itu. Oke, dan kita next lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ansori. Saya lihat ini akunnya Ansori, tapi di sini komentarnya seperti ini. Maaf, saran ini buat pemula, harus pikirkan matang-matang sebelum terjun usaha di budidaya lele. Daripada rugi nanti, ya kasihan. Terus pengalaman saya, kalau pakan habis 100 kilo, maka panennya kurang lebih 90 kg. Dan itu pun tidak panen sekaligus karena harus disortir. Yang besar dijual, yang kecil tinggal nunggu besar. Harga pakan 14.000 per kilo, harga jual 19.000 per kilo, artinya dapat lebih 5.000 per kilo, tinggal kalikan saja, nunggu selama 3 bulan. Maaf, ini pengalaman saya, maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih kembali dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti kita kupas. Jadi di sini kita bisa lihat Bang Ansori ini mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa. Jadi kita sangat apresiasi lah. Jadi Bang Ansori ini di sini sebagai saran kepada pemula. Oke, saya mewakili daripada Bang Ansori istilahnya. Pikir-pikir dulu, pikir-pikir secara matang sebelum melakukan usaha budidaya lele.
supaya tidak rugi dan tidak menyesal tentunya akhirnya, seperti itu kan, kasihan. Karena Bang Ansori mempunyai pengalaman, beliau ini habis pakan 100 kilo cuma dapat 90 kilo. Dan harga pakannya 14.000, harga panen 19.000, maknanya selisih 5.000 dikali nunggu 3 bulan. Dan ini untuk pakan 100 kilo dapat lele 90 kilo, maknanya kurang lebih paling 1.000 ekor. Oke, di situ kita bisa menyimpulkan kurang lebih 1.000 ekor. Oke, jadi begini, kalau kita budidaya lele 1.000 ekor, sementara kita berbicara untung, mempertanyakan keuntungan, saya akan tanya nih. Misalkan sahabat menjadi petani tanam cabai, tapi 10 pohon saja. Dan silahkan kalkulasikan berapa keuntungannya dalam waktu 3 bulan. Meskipun modalnya nggak sebesar ini mungkin, modalnya bisa gratisan. Karena saya pun di belakang rumah ada gratisan seperti itu. Disiram pakai air lele. Cuman, sehebat apapun, yang namanya hitung-hitungan, ahli ekonomi manapun, analis akuntan ekonomi manapun, kalau kita menggunakan angka 1.000 ekor, oke, angka 1.000 ekor, dan modalnya hanya 1,5 juta, mau untung lebih dari 500.000, itu saya rasa agak sulit. Bahkan nggak ada yang bisa mecahin kayaknya. Seperti itu. Apalagi di situ kita harus bagi. Contoh nih, ini ada selisih 5.000 ceritanya kan, selisih 5.000 dan kita bagi 3 bulan. Anggapkan saja, ini kan 90 kilo, supaya genap, supaya nggak pening hitungnya. Anggap saja 100 kilo kali 5.000 berarti 500.000. Dan kita bagi 3 bulan, berarti gaji kita 1 bulan cuma 150. Emang budidaya lele 1.000 ekor itu ngapain saja tiap harinya? Kita nungguin aja gitu? Atau kita kasih makan tiap jam gitu maksudnya? Dan ini sahabat, saya budidaya lele 50.000 ekor tanpa pekerja. Oke, tanpa pekerja. Nggak perlu karyawan satu pun, 50.000 ekor, nggak perlu. Dan saya berani bertanggung jawab, misalkan kalau sahabat mau membuktikan, oke, kita buktikan. Mananya begini, sahabat budidaya 50.000 ekor dengan cara-cara yang saya ajarkan supaya tidak menggunakan karyawan sampai panen, sampai habis. Mananya cukup dengan 1 orang. Kalaupun mau pakai karyawan, cukup dengan 1 orang dan kita nggak nyentuh. Kalau kita mau melakukan sendiri, anggap saja kita bekerja di perusahaan sendiri misalkan, menggaji sendiri lah, itu bisa. 50.000 ekor itu bisa. Seperti itu. Jadi, tapi kalau 1.000 ekor, itu bingung juga. Saya pun nggak mampu. Jadi saya setuju sama pernyataan Bang Ansori ini. Jadi bahasanya pikirkan dulu. Bahkan di sini bagi saya ini nggak usah dipikirkan. Jadi kalau mau budidaya 1.000 ekor mau untung, jangan lagi dipikirkan. Itu jangan budidaya. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau kita mau budidaya cuma 1.000 ekor, itu nggak usah dipikirin lagi. Itu jangan dilakukan. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya buang-buang waktu. Itu buang-buang waktu. Mendingan kita cari aktivitas yang lain aja lah. Itu buang-buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Seperti itu. Kalau cuma 1.000 ekor. Tapi disclaimer juga. Tapi kalau misalkan sahabat mempunyai harapan besar, harapan tinggi, mau bisnis, tujuannya 1.000 ekor ini hanya untuk belajar, untuk mempelajari, untuk mengenal lebih dekat, mengenal lebih detail lagi karakter lele, kehidupan lele seperti apa, cara hitung untungnya seperti apa, untuk pembelajaran. Saya setuju, mulai dari 1.000, jangan banyak-banyak dulu.
Tapi kalau tujuannya cuma 1.000 tok, nggak ada penambahan, nggak ada akumulasi apa-apa, itu jangan dilakukan. Buang waktu, percuma. Nggak bakalan balik modal. Jangankan untung, modal pun nggak bakalan balik. Karena apa? Kita harus beli terpal, apalagi kita harus kalau misalkan pakai kolam beton, itu nggak bakalan untung. Itu nggak bakalan untung. Itu rugi. Tapi sebaliknya, kalau kita mempunyai pandangan jauh, untuk berbudidaya secara bisnis, itu kita mulai dari yang kecil dulu. Paling tidak kita memahami dulu lah. Karena begini, di sini kita ambil pernyataan dari Bang Ansori ini. Ini 14.000, harga jual 19.000, katanya selisih 5.000. Dan beliau katakan kali 3 bulan. Oke, berarti per kilo selisih 5.000. Oke. Kita sepakati itu selisih 5.000 dan itu 1.000 ekor kan. Dan bayangkan kalau seperti yang saya bilang tadi 50.000 ekor tanpa karyawan, cukup dengan tenaga kita sendiri, 50.000 ekor. Per 1.000 ekor keuntungannya 500 misalkan, menurut Bang Ansor ini 500 per 1.000, per 10.000 5 juta, per 50.000 25 juta. Dan kalau sudah 25 juta dibagi 3 bulan, kira-kira menurut Anda gimana? 25 juta dibagi 3 bulan. Untuk saya sebagai orang desa lah bahasanya, orang kampung lah, wong desa lah, yang UMR-nya pun ya daerah saya sangat-sangat rendah, punya gaji 3 juta pun untuk tahun ini nih, untuk tahun ini sewaktu video ini dibuat, untuk punya gaji 3 juta kadang harus nyogok-nyogok. Dan ini 25 juta dibagi 3 bulan. Itu apa namanya? 8 juta per bulan. Apa itu enggak? Dan itu sahabat bisa hitung sendiri. Jadi kita jangan bermimpi untung besar dari usaha kecil, itu enggak ada. Dan kalau misalkan kalau 50.000 kan berarti besar. Ya, karena kita mau untung besar. Cuman hitung-hitungannya begini. Kalau bahasa Sundanya, jangan mau untung ladang enteng. Dan itu enggak ada. Oke? Semuanya ada prosesnya, semuanya ada pembelajarannya. Tentunya seperti itu. Dan yang dibilang sama Bang Ansori ini sebenarnya itu untung. Itu untung sebenarnya. Cuman salah persepsi. Kalau Bang Ansori ini persepsinya 1.000 ekor, kalau saya persepsinya 100.000 ekor. Dan itu hanya tinggal melipat gandakan seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah untung. Itu sudah bagus. Karena bagi saya untuk seorang pemula, selisih 5.000 itu hampir nggak ada bahkan sebenarnya. Bagi saya jangankan 1 kilo 5.000, 1 kilo bisa selisih 3.000 saja, itu sudah untung. Sudah betul untung. Itu sudah untung. 3.000 saja 1 kilo selisihnya, itu betul-betul untung. Jangankan 5.000, 3.000 saja saya minta, itu sudah untung. Jadi itu sangat luar biasa kalau itu memang 5.000 menurut Bang Ansori. Ini hanya beda persepsi. Tapi oke, kalimat terakhir, ini pengalaman saya katanya, dan mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan terima kasih kembali untuk Bang Ansori. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat di luar sana, karena paling tidak di sini kita bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalkan Bang Ansori melihat dari sudut pandang yang sebelah kiri, ada orang lain mempunyai sudut pandang dari sebelah kanan, ada juga nanti yang mempunyai sudut pandang di sebelah depan, di sebelah belakang, dan lain sebagainya. Jadi di situ kita mempunyai sudut pandang yang berbeda, dan di situ kembali lagi kepada sahabat semua. Karena pada akhirnya di sini kita hanya berbagi pengalaman masing-masing. Pengalaman saya, pengalaman Bang Ansori, misalkan, tinggal di situ kita mempunyai penilaian masing-masing, seperti itu. Dan kalau misalkan ada orang yang mengatakan saya sudah 4 tahun budidaya lele gak pernah untung, ada yang mengatakan saya sudah 5 tahun
nggak pernah untung. Dan itu memang real, memang banyak. Banyak yang tahunan tapi nggak ada untungnya. Terus salahnya di mana? Salahnya hanya sedikit. Dikala kita sudah tidak mau menerima ilmu baru, kita sudah stagnan, kita sudah merasa bisa, kita sudah merasa mampu, dan ternyata dunia ini terus berjalan. Kemajuan terus berjalan, inovasi terus berjalan. Dan kita stagnan di situ. Kita tidak membuka hati untuk mempelajari hal-hal yang baru, karena secara sederhana begini. Kita ini sudah melakukan cara ini nggak untung, cara ini nggak untung, cara ini nggak untung. Sementara kita lihat orang lain maju terus, untung terus. Seharusnya kita di sini kan introspeksi nih. Jangan-jangan kitanya yang membuat nggak untung gitu, bukan bisnisnya. Seperti itu. Paham nggak maksud saya? Jadi kita itu nggak bisa mengadjust bisnis itu menguntungkan atau bisnis itu merugikan. Melainkan sebenarnya kitanya sendiri cara mengelolanya seperti apa. Berarti di situ ada sesuatu yang kita belum ketahui. Entah itu dari manajemen, ataupun dari sistem yang dilakukan, ataupun dari lingkungan. Maksudnya dari cuaca, dari daerah, dan lain sebagainya. Itu kita tetap harus terbuka untuk selalu belajar. Makanya bahasa saya di sini, oke, kita belajar bersama. Karena apa? Sejauh ini saya sudah tahu untuk dari sini ke belakang, saya sudah tahu. Tapi beberapa tahun ke depan, barangkali pengetahuan saya yang saya sudah lalui mungkin sudah tidak berlaku lagi karena akan ada teknologi yang lebih maju, yang lebih canggih. Makanya saya pun harus belajar lagi dari sini. Jadi kita belajar bersamalah. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir karena terlalu panjang video ini, nanti kita bisa bahas di video-video berikutnya tentang kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih mengklarifikasi. Dan saya sangat kagum kepada Bang Ansori ini. Karena apa kagumnya? Di sini mengatakan ada selisih, maknanya ada keuntungan. Jadi saya sangat kagum. Saya sangat kagum dan saya sangat bangga karena beliau bisa menciptakan keuntungan sebenarnya. Hanya dengan jumlah saja. Dengan perspektif yang berbeda saja. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan terima kasih untuk sahabat semuanya. Dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.